juz 21 surat Al-Ankabut ayat 46. Juz 21 ayat 46 surat Al-Ankabut. Oke ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu, dan jangan membantah kalian ahlal kitab, pada ahli kitab. Ahli kitab di sini ya Yahudi atau Nasrani. Ila, kecuali bilati, dengan yang. Jadi bilati itu artinya al-mujadalah allati, gitu loh. Jadi dengan bantahan yang tuh. Ia adapun bantahan iku ahsan, lebih baik. Jadi kalian jangan membantah, berdebat, atau adu argumen istilahnya dengan ahli kitab, yaitu orang Yahudi atau orang Nasrani, kecuali dengan bantahan yang lebih baik. Bantahan yang lebih baik itu artinya ya dengan mengajak pada Allah, dengan ayat-ayat Al-Quran itu, terus menunjukkan dalil-dalil tentang kebenaran Islam. Jadi bilati hiya ahsan itu ya contohnya itu tadi. Jadi mengajak pada Allah dengan ayat-ayat Al-Quran, atau istilahnya dengan diajak ngaji, atau ditunjukkan dalil-dalil yang di situ menunjukkan tentang kebenaran Islam. Jadi dengan cara yang baik itu berarti diajak ngomong yang baik, diajak berpikir yang jernih, diajak dari hati ke hati, pokoknya yang enak lah. Itu kalau adu argumen, berdiskusi dengan ahli kitab itu seperti itu. Ya. Ila, kecuali alladzina, orang-orang dolamu, yang menganiaya mereka. Menganiaya itu artinya bi'an harobu. Jadi mereka itu diajak ngomong yang baik nggak bisa, terus diajak enak-enakan ya nggak bisa, bahkan bi'an harobu, dengan mereka memerangi. Malah kita itu diperangi, dimusuhi, ya, dijatuhkan. Ya. Minhum, dari mereka ahli kitab. Nah, kalau mereka memerangi, ya faja daluhum bisaif, maka debatlah mereka dengan pedang.
ya sudah kalau mereka memulai perang, ya gimana lagi, itu bisa dipahami ya. Kalau mereka memerangi perang ya gimana lagi. Kalau kita diajak ngomong yang baik, oke, ya diskusi yang baik, ya oke. Tapi bagaimanapun di antara mereka itu ada yang dolim, tidak bisa diajak ngomong baik-baik. Intinya ngotot karo ngotot, ya sudah. Ya. Wakulu dan berkatalah kalian, amanna beriman kami, billadzi terhadap yang unzila diturunkan, apa aladzi ilaina pada kami. Wa unzila dan yang diturunkan opo aladzi ilaikum pada kalian. Ya, ilaikum pada kalian. Terus yang namanya bergaul, hidup di dunia itu kan kita bergaul. Entah di pekerjaan atau entah di perkuliahan atau di sekolahan, itu kan. Terkadang mereka ahli kitab itu mengutip beberapa ayat yang berasal dari kitab mereka. Ya kan? Ya kan? Jadi yang namanya ahli kitab itu kadang mengutip beberapa ayat dari kitab mereka ditunjukkan kepada kita. Ditunjukkan kepada kita. Nah, kalau mereka seperti itu, katakan pada mereka, amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Jadi aku beriman terhadap yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan pada kalian. Kenapa kita harus ngomong seperti ini? Karena ahli kitab itu punya kebiasaan mencampur barang hak dengan barang batil. Gitu loh. Ya. Iya, kalau ayat yang disampaikan itu betul-betul dari Allah. Kalau ternyata karangan mereka sendiri. Nah, itu masalahnya. Ya. Jadi kalau dihubungkan dengan hadis balighu anni walau ayah wa hadisu an bani Israil wala haraj. Jadi sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat dan berceritalah dari Bani Israel dan itu tidak dosa. Nah, cerita-cerita dari ahli kitab itu kita cukup mengatakan amanah billah. Aku beriman pada Allah. Kalau yang memang kalian sampaikan itu betul-betul dari Allah, aku percaya. Tapi kalau itu hanya karang-karangan kalian sendiri, terus kalian katakan itu dari Allah, ya mohon maaf, kan gitu kan. Aku ra iso percaya. Karena mereka punya kebiasaan seperti itu. Sehingga kita terkadang itu sulit untuk membedakan. Ini benar-benar dari Allah atau karangan mereka. Gitu loh. Sehingga lebih gampangnya kita katakan amanna billadzi
unzila ilaina wa unzila ilaikum. Jadi aku percaya terhadap sesuatu yang betul-betul diturunkan pada kami dari Allah dan yang betul-betul diturunkan pada kalian dari Allah, bukan karang-karangan kalian sendiri. Bisa dipahami ya? Ya. Itu menghadapi ahli kitab itu seperti itu. Wa ilahuna dan utawi sesembahan kami, wa ilahukum dan sesembahan kalian iku wahidun satu. Dan sebenarnya sesembahan kami dan sesembahan kalian itu sama, yaitu Allah. Memang kitabnya itu dari Allah, sesembahannya ya sama Allah. Ya, kalau mereka ada istilah Trinitas atau istilah anak Tuhan atau Tuhan yang menjelma jadi manusia, itu kan karang-karangan mereka sendiri. Ya. Wa nahnu dan kami lahu pada Allah iku muslimun orang-orang yang menyerah. Ya, orang-orang yang menyerah. Jadi wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan illal ladzina dzalamu minhum. Jadi ayat ini mansuh ya. Nasihnya adalah sef. Ya, nasihnya adalah sef. Karena yang namanya ahli kitab dengan menolaknya mereka untuk masuk Islam, yes, berarti memang mereka dolim. Ya, berarti mereka memang dolim. Jadi tidak hanya dibantah, ya. Ini kita ambil dari tafsir Ibnu Katsir, qala Qatadah wa ghairu wahid. Jadi Qatadah mengatakan dan ghairu wahid itu tidak hanya satu. Artinya ya bukan hanya Qatadah saja. Banyak orang ya. Hadhil ayah mansukhatun bi ayatis sef. Jadi ayat ini mansuh dengan ayat perang. Karena ini kan konteksnya konteks sejarahnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad itu ketemu dengan ahli kitab itu di Madinah. Ceritanya kan begitu. Jadi ketemu dengan ahli kitab itu di Madinah. Dengan Yahudi Madinah, termasuk dengan orang Nasrani dari tanah Najran. Nah, di awal-awalnya memang ya terjadi istilahnya adu argumen, adu dalil itu terjadi. Tapi makin lama ternyata mereka melakukan kedoliman. Itu loh. Sehingga terjadi perang Khoibar. Ya, dan perang-perang lain menghadapi para ahli kitab itu. Jadi dalam konteks sejarahnya Qatadah dan kawan-kawan menjelaskan bahwa ayat ini mansuh bi ayatis sef dengan ayat pedang. Walam yabqa minhum mujadalatun dan karena kedoliman mereka
walam yabqa ma'ahum mujadalatun. Sudah tidak tersisa lagi perdebatan bersama mereka. Ya. Wa innama huwal Islam awil jizyah awis saif. Jadi pilihannya tinggal itu. Pertama masuk Islam. Mereka masuk Islam apa enggak? Kalau tidak mau Islam, bayar jizyah. Jizyah itu ya pungutan setiap tahun itu. Kalau tidak mau bayar jizyah, ya sudah. Berhubung mereka dolim, memerangi, ya kita perangi balik. Jadi pilihannya yaitu Islam atau membayar jizyah atau ya terpaksa kita perang karena kita diperangi lebih dulu. Bisa dipahami ya. Wa kadzalika, dan seperti demikian itulah Allah menurunkan kitab Taurat. Ya. Allah juga menurunkan Al-Qur'an, gitu loh. Jadi kaya ngono iku nurunake kitab Taurat, uga aku nurunake Qur'an marang kowe. Nah, kowe Muhammad maksudnya. Wa kadzalika, dan seperti demikian itu kami menurunkan kitab Taurat. Anzalna, menurunkan kami Allah, ilaika, pada kamu Muhammad, al-kitaba, pada Al-Qur'an. Jadi kitab di sini kitab Al-Qur'an. Jadi kama anzalna ilaihimut Taurah wa ghairaha anzalna ilaikal kitab. Itu loh. Sebagaimana kami menurunkan kitab Taurat dan kitab-kitab yang lain, nah, kami juga menurunkan kepadamu Muhammad kitab Al-Qur'an. Jadi yang menurunkan sama, yaitu Allah. Lah, yang menurunkan kan sama, berarti inti dari kitabnya itu sebenarnya ya sama. Jadi Al-Qur'an, Taurat, atau Injil, atau kitab-kitab yang lain, itu intinya itu sama sebenarnya, yaitu mengajak menyembah Allah. Faladina, maka orang-orang, atainahum, yang memberi kami Allah, hum, pada mereka, Alkitab, pada kitab. Kitab di sini kitab Taurat, seperti Abdullah bin Salam dan lain-lain. Jadi Alkitab di sini adalah At-Taurah ka Abdillah ibni Salam wa ghairihi. Ya, seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawan itu. Iku yu'minuna, percaya mereka, bihi, terhadap Al-Qur'an. Jadi bihi, terhadap Al-Qur'an. Jadi sehingga prakteknya orang-orang yang mereka kami beri kitab Taurat, seperti Abdullah bin Salam dan kawan-kawan, begitu Al-Qur'an diturunkan, mereka juga
percaya pada Quran tersebut. Karena sama-sama dari Allah dan inti dari kitab itu ya sama. Itu loh, bisa dipahami ya. Nah, kok ada yang tidak percaya dengan Al-Quran, tapi ngakunya iman terhadap Taurat. Nah, berarti ya dolim itu tadi. Ya kan? Berarti ya dolim. Ngakunya iman pada Taurat, pada Injil, tapi ternyata menolak untuk percaya pada Quran. Oh, berarti ya masuk golongan dolim. Ya. Jadi aslinya kalau memang percaya pada Taurat, tentunya dia percaya pada Al-Quran. Dan ada yang seperti itu, contohnya ya Abdullah bin Salam itu. Ya. Wa min haula, dan dari demikian itu mereka, ahli Mekah. Man, ada orang yu'minu yang percaya diaman bihi terhadap Al-Quran. Dan dari kalangan mereka ahli Mekah, itu ya ada yang percaya dengan Al-Quran, itu ada. Lah, ahli Mekah di sini adalah orang-orang ummiyin, orang-orang yang tidak terpelajar lah istilahnya. Kalau dari kalangan Yahudi yang punya kitab Taurat itu kan bisa dikatakan sebagai kalangan terpelajar. Ya, awit cilik memang cekelan kitab. Lah, kemudian wamin haula, dari kalangan mereka ahli Mekah yang tidak terpelajar, ummiyin, itu juga ada yang percaya dengan Al-Quran. Berarti Al-Quran itu bisa diterima oleh semua kalangan sebenarnya. Yang terpelajar bisa menerima, yang tidak terpelajar pun bisa menerima, asalkan tidak dolim. Ya, itu syaratnya. Asalkan tidak menutup hati. Ya, asalkan hatinya tidak ditutup. Itu bisa menerima, percaya, itu bisa. Wa ma yajhadu, dan tidak membantah bi ayatina terhadap ayat-ayat kami Allah setelah ayat itu muncul, ila kecuali al-kafirun, orang-orang kafir. Kafir ini ya orang-orang yang memang menutup hati, tidak percaya. Contohnya ya kebanyakan orang Yahudi itu. Jadi al-Yahud. Jadi Al-Quran itu sebenarnya sudah muncul kebenarannya, bukti-buktinya, dicocokkan dengan Taurat yang asli juga cocok. Tapi berhubung mereka menutup hati, ya sudah, mereka tidak mau beriman, tidak mau percaya, justru malah membantah. Jadi wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Jadi enggak ada satupun yang membantah ayat-ayat kami Allah, karena memang semuanya terbukti. Kecuali memang orang-orang yang menutup hati, orang-orang kafir. Ya, contohnya ya kebanyakan dari kalangan Yahudi itu. Bisa dipahami ya. Wa ma kunta, dan tidak ada engkau Muhammad, iku tatlu membaca kamu Muhammad,
min qablihi dari sebelum Al-Qur'an. Membaca min kitabin dari suatu kitab pun. Jadi min kitabin dari suatu kitab pun. Wala tahutuhu dan tidak menulis engkau Muhammad hu pada kitab biyaminik dengan tangan kananmu. Idzan ketika itu lau kunta qori'an katiban, ya. Seandainya kunta ada kamu iku qori'an bisa membaca, katiban bisa nulis. Jawabnya lartaba niscaya ragu-ragu sopo al-mubtilun orang yang melakukan atau mengamalkan barang batal. Ya contohnya ya orang Yahudi lagi. Ya, orang Yahudi lagi. Ani bani Abbas qauluhu wala tahutuhu biyaminik. Ini dari tafsir Ibni Abi Hatim ya. Jadi Ani bani Abbas, dari Ibni Abbas qauluhu wala tahutuhu biyaminik. Qol Ibnu Abbas mengatakan kanan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam umiyan. Umiyan itu ya bangsa umi, ya. Layak ro'u wa layak tubuh. Jadi tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Jadi memang Rasulullah itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Artinya ya tidak ahli gitu. Ya. Kemudian Allah membahas secara fakta selama 40 tahun sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, diberi kitab Al-Quran. Yaitu dengan mengatakan wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin. Dan secara kenyataan wahai Muhammad, kamu tidak pernah membaca kitab apapun sebelum diberi kitab Al-Quran. Ya. Jadi kamu tidak pernah membaca kitab apapun sebelum kamu diberi Al-Quran. Yang kedua, wala tahutuhu biyaminik. Ya, dan kamu juga tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Ojo meneh kok nulis, wong maca ora tahu. Iya kan? Orang bisa ngarang kitab itu kan karena bisa membaca kan gitu kan. Lah ini membaca aja ndak pernah apalagi menulis. Sehingga dengan dua fakta ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu betul-betul dari Allah. Ya, betul-betul dari Allah. Karena Nabi Muhammad tidak punya keahlian membaca dan tidak punya keahlian menulis, tidak punya keahlian menulis. Lah kok tahu-tahu baca kitab, ya. Itu ya berarti memang dari Allah betul. Ya, itu dari Allah betul. Lah kalau seandainya sebelum diberi kitab Al-Quran
Rasulullah itu bisa membaca kitab, bisa ngarang kitab. Niscaya orang-orang yang mengamalkan kebatilan ragu-ragu. Siapa ya orang-orang Yahudi itu? Ragunya gimana? Mereka akan mengatakan, loh, di kitab Taurat yang kami miliki dijelaskan bahwa nabi terakhir itu ummiyin, ya, nggak ahli baca, nggak ahli nulis. Loh, ini kok pinter baca, pinter nulis. Wah, ini bukan nabi ini. Nanti mereka akan ngomong seperti itu. Bisa dipahami ya? Jadi 40 tahun tidak bisa membaca kitab, tidak nulis kitab, itu memang disesuaikan dengan keterangan yang ada di kitab Taurat. Ya, lah seharusnya mereka itu sudah tidak meragukan lagi. Karena ciri-ciri Nabi Muhammad ternyata 100% cocok dengan penjelasan-penjelasan yang ada di kitab mereka. Bisa dipahami ya? Kita lanjutkan. Balik ya, balik bahkan huwa utawi Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang dibawa oleh Nabi Muhammad iku ayatun, piro-piro ayat, jadi banyak ayat, bayyinatun yang jelas, fi suduril ladzina di dalam dadanya orang-orang utu yang diberi mereka al-ilma pada ilmu. Ini orang mukmin, ya, orang mukmin, baik yang kalangan terpelajar maupun yang kalangan ummiyin itu. Wa ma yajhadu, dan tidak membantah bi ayatina terhadap ayat-ayat kami Allah, ila kecuali ad-dholimun, orang-orang yang dolim. Dolim itu wat usai fi ghairi mahalih, meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Ya, contohnya ya orang Yahudi lagi contohnya. Jadi mereka membantah ayat-ayatnya Allah setelah ayat itu jelas. Ya. Jadi Al-Qur'an yang menjelaskan sifat-sifat Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad sebelum mendapat wahyu Al-Qur'an itu tidak ahli membaca dan tidak ahli menulis, merupakan ayat yang jelas yang sudah dipahami oleh orang-orang yang diberi kitab. Itu ya, yang sudah dipahami oleh orang-orang yang diberi kitab atau yang diberi ilmu. Tuh. Tapi ya itu tadi, ahli kitab atau orang yang diberi ilmu yang percaya, yang beriman. Karena apa? Karena sudah tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Ya, itu dijelaskan di surat Al-A'raf ayat 157.
Jadi alladzina yattabi'unar rasul an-nabi al-ummi alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat wal Injil. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasul, seorang nabi, bangsa Ummi, yang mana mereka ahli kitab atau yang diberi ilmu, menjumpai tersebut tertulis di kitab mereka. Ya, di kitab Taurat dan di kitab Injil. Nah, ciri nabi tersebut adalah ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Jadi perintah kebaikan, mencegah dari kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Jadi menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang jelek-jelek. Wa yadha'u anhum israhum. Nah, Rasul tersebut meletakkan beban berat yang dipikul oleh orang-orang ahli kitab. Artinya syariat Islam itu jauh lebih ringan daripada syariat-syariatnya orang Yahudi maupun orang Nasrani. Wal aghlal alladzi kanat alaihim, dan meletakkan belenggu yang diberlakukan terhadap mereka. Itu dihapus oleh Nabi Muhammad. Jadi ahli kitab atau alladzina utul ilma itu mengenal betul ciri-ciri Nabi Muhammad, yang mana ciri-cirinya itu sudah tertulis di kitab mereka, sekaligus juga ditulis di Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 157 itu. Jadi kalau dicocokkan itu ya sebenarnya ya sudah cocok. Ya. Cuma ya itu tadi, wa ma yajhadu bi ayatina illad dzalimun. Jadi tidak ada satupun yang membantah terhadap ayat-ayat kami Allah, kecuali ya memang orang tersebut orang dolim. Ya, dolim itu meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sesuatu itu harusnya diimani malah dikafiri. Sesuatu yang dikafiri malah diimani. Itu. Waqalu, dan berkata mereka, ini adalah kafir Mekah. Ya, kafir Mekah. Laula mbok yao, hendaknya unzila diturunkan ilahi pada Muhammad apa ayatun, berbagai ayat, min rabbih, dari Tuhannya Muhammad. Nah, kalau tadi kan dari ahli kitab. Nah, sekarang kita membahas orang-orang kafir Mekah. Ya, orang-orang kafir yang tidak terpelajar. Kalau tadi kan yang terpelajar. Kalau sekarang ini orang kafir yang tidak terpelajar. Dan mereka mengatakan, orang-orang kafir Mekah, mbok yao, atau hendaknya diturunkan kepada Muhammad berbagai ayat-ayat mukjizat dari Tuhannya. Rasul kok lontang-lantung nggak jelas. Itu mbok ya punya ayat mukjizat seperti
ontanya Nabi Soleh, ya, kana koti soleh, seperti ontanya Nabi Soleh. Jadi onta yang keluar dari batu itu, ya kan, yang keren gitu loh, jadi rasul itu. Ngaku rasul nggak ada mukjizatnya, apa itu? Tuh. Atau wa aso Musa, tongkatnya Nabi Musa, tongkat yang bisa membelah lautan. Rasul kok nggak keren blas ngono. Atau wama idati Isa, seperti hidangan dari langit itu, seperti zaman Nabi Isa itu. Rasul kok lontang-lantung nggak jelas, keluyuran turut pasar. Rasul macam apa? Nah, itu kekafirannya orang kafir yang tidak terpelajar itu nuntut seperti itu. Ya. Jadi kita ngaji Al-Qur'an ini kalau detil itu kita dikenalkan dengan banyak karakter. Dengan banyak karakter. Jadi kalau ingkarnya orang terpelajar ya seperti di atas itu tadi. Nah, kalau ini ingkarnya orang yang tidak terpelajar, nuntut laula unzila alaihi ayatun min rabbih. Nah, gitu. Kul, katakan wahai Muhammad. Nah, Nabi Muhammad disuruh menjawab tuntutan dari orang kafir itu. Inama sejatinya, ya, inama sejatinya al-ayat, ayat-ayat yang kalian minta itu loh. Jadi alif lam di depan itu menunjukkan ayat-ayat yang kalian tuntut itu. Iku indallah di sisi Allah, artinya yunazziluha atau yunziluha kaifayasa. Jadi Allah menurunkan mukjizat itu ya bagaimana Allah menghendaki, artinya itu terserah Allah. Ya, itu terserah Allah. Jawab saja ke mereka. Soal ayat-ayat mukjizat yang kalian tuntutkan kepadaku, itu di sisi Allah. Artinya terserah Allah. Ya, yunziluha kaifayasa. Itu wa inama dan sejatinya aku iku nadirun, orang yang memberi peringatan, mubinun yang jelas. Lah, kalau aku itu hanya sekedar orang yang memberi peringatan yang jelas. Ya. Jadi nadirun mubin itu aku memberi peringatan pada kalian itu betul-betul memberi peringatan bahwa setiap ahli maksiat pasti masuk neraka. Ya. Jadi aku ini betul-betul memberi peringatan pada kalian yang namanya ahli maksiat itu nanti pasti masuk neraka. Kalau soal mukjizat itu urusannya Allah. Urusanku itu ya memberi peringatan pada kalian itu. Tuh. Jadi Nabi Muhammad pun diajari oleh Allah caranya jawab. Itu ya. Diajari caranya jawab. Awalam yakfihim, apakah belum mencukupi him pada mereka. Nah ini jawaban berikutnya. Mereka diajak mikir sekarang. Awalam yakfihim, apakah belum mencukupi him pada mereka. Merekanya kafir Mekah. Opo ana sesungguhnya kami Allah. Iku anzalna menurunkan kami Allah
alaika atas kamu Muhammad alkitabah pada kitab Al-Qur'an. Jadi mereka nuntut-nuntut ayat mukjizat. Apakah Al-Qur'an itu belum cukup untuk mereka sebagai mukjizat? Kan Quran itu sudah cukup jadi mukjizat. Jadi apakah belum mencukupi pada mereka kalau kami itu menurunkan atas kamu Muhammad kitab Al-Qur'an? Kan seharusnya sudah cukup. Wong nyatanya mereka bikin 3 ayat saja ndak mampu. Bikin 1 surat juga ndak mampu, ya kan? 10 surat apalagi, ya kan? Ya kan seharusnya itu sudah cukup jadi ayat mukjizat. Lah, mukjizat seperti onta keluar dari batu, terus apalagi tongkatnya Nabi Musa dan lain-lain. Itu adalah mukjizat yang terbatas. Terbatas itu artinya yang bisa melihat mukjizat itu ya orang yang hidup di masa itu. Kalau generasi berikutnya itu cuma dengar ceritanya gitu aja. Ya kan? Cuma dengar ceritanya, oh dulu ada onta keluar dari batu. Ya kan? Ada tongkat yang bisa membelah lautan, gitu aja. Kalau Al-Qur'an ini mukjizatnya terus-menerus, walaupun nabinya sudah meninggal. Ya, yutla yang selalu dibaca, apa Al-Qur'an alaihim atas mereka. Sampai kapan ya, ila yaumil kiamah itu, walaupun nabinya sudah meninggal, yutla yang selalu dibaca. Jadi kang diwoco alaihim atas mereka. Jadi apa ora cukup aku nurunake Quran sebagai ayat kok njaluk ayat meneh. Cukup itu jane Al-Qur'an. Karena kemukjizatan Al-Qur'an itu mustamirah. Jadi terus-menerus. Ya. Ila yaumil kiamah itu selalu dibaca. Beda dengan mukjizat-mukjizat lain. Yang tahu ya hanya orang yang hidup di masa itu. Kalau Al-Qur'an enggak. Bisa dipahami ya? Jadi Al-Qur'an itu adalah mukjizat yang lebih istimewa dari mukjizat apapun karena yutla alaihim bisa selalu dibaca atas mereka. Sampai kapan ya? Ila yaumil kiamah itu. Ina sesungguhnya fi dzalika iku di dalam demikian itu kitab Al-Qur'an apa la rahmatan nisaya kasih sayang wa dzikra dan peringatan liqaumin bagi kaum yu'minun yang percaya mereka. Ya. Nah, sungguh di dalam Quran yang sebagai mukjizat itu di situ ada kasih sayang. Ada kasih sayang di situ. Ya. Yang kedua ada peringatan bagi orang-orang yang memang percaya. Jadi di samping mukjizatnya berlaku hingga hari kiamat, di situ ada kasih sayang. Jadi nek wong niku atine ngrantes apa? Hatinya sedih, susah, kecewa. Ya. Itu solusinya ngaji Al-Qur'an.
dalam hidup ini betapa banyak orang yang pada akhirnya kehilangan arah setelah kehilangan orang-orang yang mencintai mereka. Banyak apa banyak itu? Oh banyak. Ya. Anak-anak muda kena narkoba. Itu sebagian kalau ditanya kenapa? Karena kurang kasih sayang dari orang tua. Bilangnya kan gitu. Ya kan? Karena orang tuanya, bapak ibunya semuanya sibuk cari uang, anaknya kekurangan waktu untuk diurusi kan gitu kan. Banyak anak yang kehilangan arah setelah orang tuanya meninggal. Banyak orang kehilangan arah setelah anaknya meninggal. Ya kan? Kehilangan arah setelah pasangan hidupnya meninggal. Dan lain sebagainya. Ya kan? Lah sebenarnya Al-Quran itu bisa menggantikan kasih sayang yang hilang itu. Ya. Seharusnya loh ya. Sehingga dia tidak kehilangan arah. Karena orang yang sayang pada kita itu biasanya juga nuturi, menasehati. Ya kan? Nak, kamu jangan seperti ini, nanti bahaya. Kamu lewat sini loh nak, enak kan gitu kan? Lah Al-Quran itu sebenarnya bisa menggantikan itu semua. Karena di dalamnya ada la rahmatan wa dzikra liqaumin yu'minun. Nah, jadi seperti itu. Jadi sudah tidak ada alasan lagi untuk kita melenceng, kehilangan arah hanya gara-gara kehilangan orang yang selama ini mencintai kita. Kan? Kul katakan wahai Muhammad, kafa cukup sopo bilahi Allah, baini antara aku wa bainakum dan antara kalian, apanya syahidan sebagai saksi bisideki bahwa aku benar ya. Jadi bisideki dengan kebenaranku. Jadi oleh nekseni temen ingsun, maksudnya cukuplah Allah yang menyaksikan antara aku antara kalian. Cara awakmu ora percaya nek aku utusane Gusti Allah ya ora apa-apa kok jane. Ndak ada masalah. Karena saksinya cukup Allah. Ya siku cukup. Perkara kalian tidak percaya, tidak mau bersaksi bahwa aku adalah utusan Allah. Ndak ada masalah. Cukup satu saja saksi, yaitu Allah itu sudah cukup. Ya. Ya'lamu, kenapa kok Allah cukup sebagai saksi? Karena ya'lamu, mengetahui siapa Allah, ma pada apapun fisamawati di dalam beberapa langit, wal ardi dan bumi. Ya, karena Allah tahu segalanya di langit bumi. Jadi tahu 100% yang ada di langit bumi. Ya. Nah, kalau kamu memang banyak enggak taunya, tapi kalau Allah Maha tahu. Sehingga umpama saksinya Allah tok, hanya Allah tok itu cukup. Karena Allah Maha tahu. Ya. Karena kunci seseorang bisa menjadi saksi itu adalah apanya? Pengetahuannya.
Ya kan? Kalau ndak tahu, ndak boleh jadi saksi. Namanya saksi palsu. Ya kan? Kunci seseorang bisa menjadi saksi karena dia tahu. Ya, kalau tidak tahu, ndak bisa jadi saksi, ndak bisa. Ya, bisa dipahami ya. Waladina dan adapun orang-orang amanu yang percaya mereka bil batil dengan barang batil. Batil itu wahwa mayubat min dunillah. Jadi apapun yang disembah dari selain Allah. Wa kafaru dan kafir mereka bilah pada Allah. Ulaika demikian itu mereka. Hum mereka iku al khosirun, orang-orang yang rugi. Dan siapapun yang percaya dengan barang batil di sini adalah segala sesuatu yang disembah selain Allah dan tidak percaya pada Allah, ya dari golongan kalian itu. Maka demikian itulah orang-orang yang rugi. Ya. Wa yastajilunaka dan mentergesakan mereka kepada Muhammad, padamu Muhammad, bil adab terhadap siksa. Orang kafir nek bodoh ya ngeten iki kelakuane. Kalau memang aku disiksa, mana siksanya? Ah, gitu. Karakternya seperti itu. Ya, setelah kamu omongi macem-macem ini nanti, ya, nanti ujung-ujungnya wayas takjilu nakabil adab. Kalau memang kamu bener, aku salah, harusnya aku kan disiksa. Mana siksanya? Endi siksane? Walaulah dan seandainya tidak ada ajalun tempo musaman yang ditentukan. Musaman itu diarani, artinya ditentukan. Oh, jawabnya laja'ahum niscaya datang hum pada mereka opo al-adabu siksa. Segera, ndak harus ditunda-tunda. Ya. Walayak tian nahum dan niscaya datang sungguh apa siksa hum pada mereka baktatan dengan mendadak. Wahum dan mereka iku layas urun, tidak merasa mereka. Tidak merasa artinya tidak sadar biwakti ityanih. Ya, dengan waktu kedatangan siksa itu. Ya. Yastajilunaka mentergesakan mereka kepada kamu Muhammad bil adzabi dengan siksaan waktu di dunia. Jadi fit dunia. Wa inna jahanam dan sesungguhnya neraka jahanam iku lamuhi totun nisayang menguasai, ngeliputi bil kafirin terhadap orang-orang kafir. Lah ya, mereka itu masih di dunia kok mentergesakan siksa. Mana siksanya? Padahal sungguh neraka jahanam itu menguasai terhadap orang-orang kafir. Ora sah kesusu, engko nek wis mati ya mlebu neraka temen kok. Dan mereka tidak bisa lepas dari jahanam itu. Ya sebenarnya mereka tidak perlu tergesa-gesa seperti itu. Nanti loh kalau mereka mati betul masuk neraka dan
Neraka itu betul-betul menguasai mereka. Mereka tidak bisa lepas. Bisa dipahami ya?